Ibu saya sarjana, tapi bapak saya tamatan SMP. Bapak saya bercerita, saya diajarkan berdikari. Pada naskah yang kedua menghadir silakan untuk memilih satu kotak dari 9 kotak yang sudah disediakan. Silakan Pak. Tes. Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya pilih nomor 4. Nomor 4, mari kita buka. Memulai usaha. Wah, mulai usaha ini. Sama dengan tekanannya pengusaha itu. Baik, lalu saya mempersilakan kepada seperti tadi, saya kepada pihak untuk bertanya kepada Bapak Mahathir. Silakan. Singkat saja, ini selalu menjadi kendala buat kita menjadi hambatan buat kita memulai sebuah usaha. Saya ingin bertanya kepada Kakak Mahathir, apakah betul bahwa memulai usaha itu selalu dimulai dengan kata modal? Apakah modal itu menjadi hal yang paling penting dan utama pada saat kita akan memulai usaha? Dan kalaupun itu menjadi suatu kekuatan yang paling mutlak, kira-kira peluang-peluang apakah yang harus sebenarnya kita lakukan? Ya, langsung saya. Terima kasih Kakak Dia. Pertanyaannya challenging ya, sifatnya menantang gitu. Terima kasih. Jadi saya bercerita sedikit. Saya injak Luhut Timur ini 2017. Saya ulangi, saya injak Luhut Timur ini 2017. 2018 saya memulai usaha bimbingan belajar fokus A cabang Tauti dengan modal Rp400.000. Saya ulangi, dengan modal Rp400.000. Pertanyaannya kemudian, apakah kita memerlukan modal untuk memulai usaha? Jadi adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, ada Kakak Fendi, kemudian ada yang senior-senior, ada Kakak Masri, ada Bundaku tersayang, Ibu Emi. Mereka ini pelaku usaha. Karang Taruna menginisiasi usaha Pantesione, lokalisasi wisata di Desa Pekaloa, gitu ya. Saya mau bilang seperti ini, modal kalau diasumsikan selalu adalah uang, maka itu adalah pengertian yang salah. Modal itu dua jenis, modal yang sifatnya materi, duit yang kita katakan modal uang, sama modal yang dimaksud adalah skill. Kalau kita punya salah satunya, maka kita bisa minimalisir modal yang dibutuhkan ketika memulai usaha. Jadi saya cerita tadi, saya buka bimbel dengan uang Rp400.000. Skillnya saya, karena saya dari Universitas Negeri Makassar, dengan background kita kenal UNM itu ada Bapak Tamir, tahu UNM? Dulunya IKIP, sekarang jadi UNM. UNM itu dikenal sebagai penghasil guru. Cocok Pak Tawirdi, UNM itu dikenal penghasil guru. Jadi saya punya skill mengajar. Dengan modal skill mengajar, saya minimalisir biaya untuk memulai usaha bimbingan belajar. Hanya modal Rp400.000. Rp400.000 saya gunakan bikin papan tulis, beli spidol, beli penghapus, print, dan fotokopi brosur. Sehingga jangan takut memulai usaha. Usaha itu pun bisa dimulai dengan modal yang sedikit. Apalagi kalau kita punya skill. Maka dari itu para anak muda yang ada sekarang ini, temukan skill tak, kembangkan skill tak. Bisa kita mulai usaha dari skill yang kita punya. Barangkali demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahathir tadi. Jadi teman-teman berkenan Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Nasri untuk menunjukkan pertanyaan. Ya, terima kasih. Ini anak-anak yang sangat kreatif ya. Jadi berbagai bidang dia terbukti. Saya tahu manajemennya, ketekunannya,
beberapa yang tanda tuanan itu di kampus itu. Wah, lama Bu. Saya dari mana? Ternyata ada di situ. Kalau ditanya tahun berapa Bu? Barangkali tahun 2012, 2013 Bu. Ya, dan ada itu mahasiswa itu kayak Cina. Mana warga itu dia pendiam, tetapi pendiam dalam arti bukan dia makan di dalam ya, tapi dia pendiam tetapi tegas dalam mengimplementasikan semua kemampuan yang ada. Mungkin sederhana saja pertanyaannya. Kan tadi tidak perlu modal ya, tapi bagaimana mereka menghadapi ini merekrut peserta. Kan meskipun kita sudah membagikan brosur, tapi meyakinkan bahwa ini loh bimbel saya bagus, ini bimbel saya bagus. Jadi kan bimbel harus orang tua kan sudah ada guru. Jadi kira-kira seperti apa triknya dalam menghadapi ini untuk memulai usaha itu. Kan kenapa kali juga ya di sini yang masuk dalam Google, apalagi ketika orang pulang sekolah kan banyak istirahat, ada yang mau apa, sementara menghadapi ini membuka peluang mungkin setelah sekolah ya. Setelah sekolah. Jadi seperti apa triknya untuk menarik peserta itu? Ya, saya dikasih pertanyaan yang menantang, jadi saya berdiri lagi. Ya, kalau laki-laki itu katanya dia harus mampu berdiri. Saya diajarkan berdikari. Tahu artinya berdikari, adik-adik sekalian? Berdikari itu berdiri dengan kaki sendiri. Apa maksudnya? Kalau anak laki-laki, mohon maaf ini, kalau anak laki-laki, kalau tidak ada kerjamu, namoki menikah, pusing kotoh. Jangan sama sekali menjawab. Kelihatan. Kita laki-laki menikah di depan itu berat. Makanya kalau tidak punya pegangan, pasti jual tanah, jual sawah, jual kebun, jual rumahnya orang tua tak. Mohon maaf, sudah cukup untuk hal tersebut. Sudah berapa lama kalian menyusahkan orang tua kita? Ya, mohon maaf sedikit emosional. Namun itulah mungkin bagi adik-adik yang laki-laki, ayo kita coba memulai usaha. Saya memulai usaha tidak sebatas jalan kosong. Enggak. Saya bilang tadi saya punya skill. Salah satu skill saya bukan cuma mengajar ya. Salah satu skill saya adalah menganalisis lingkungan keadaan sekitar. Seperti dikatakan Kakak Jiha, ini adalah daerah yang ada Valenya, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia. Banyak karyawan, banyak karyawan Vale, karyawan kontraktor dengan nilai pendapatan atau gaji bisa saya sebutkan barangkali nyentuh 2 digit 1 bulan. Gitu ya, nyentuh 2 digit 1 bulan. Berarti saya tahu bahwa ada kemampuan belanja. Bisa dipahami maksud saya? Ada kemampuan belanja. Orang bahasa ekonominya dibilang daya beli. Jadi adik-adik kita ini yang punya orang tua, karyawan dan seterusnya, mohon maaf, saya analisa orang tua tak. Saya analisa sekitar. Jujur, sebelum saya pergi bersosialisasi di sekolah-sekolah, saya keliling. Saya lihat berapa rumah batu, berapa jumlah perumahan. Dan jujur, saya lihat sekolah tersebut, kalau pulang sekolah nih, saya lihat adik-adik yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Wih, kakak lihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, manasami deh, ya, manasami. Itu adalah ukuran daya beli bagi kita yang memulai usaha. Sehingga saya ke sekolah dengan yakin, dengan percaya diri. Saya ke sekolah dengan tampilan maksimal. Saya bawa spidol 2 di kantong, warna merah dan hitam. Kemudian saya bawa surat perizinan, minta izin dengan sekolah. Lalu saya pergi ke kelas-kelas.
saya sendiri langsung promosi di depannya siswa secara offline. Saya punya program bimbel saya yang saya promosikan, dan langsung saya praktekkan kepada adik-adik di dalam kelas bahwa begini cara mengajarnya, fokus A. Soal yang mungkin dikerjakan 10 menit, kalau di tangannya tentor atau pengajar-pengajar fokus A, 1 menit selesai. Potong kukunya kalau enggak sampai 1 menit. Kuku panjang gini, potong kukunya kalau enggak sampai 1 menit. Kenapa? Bisnis jasa adalah bisnis yang paling susah. Enggak sepakat? Saya kasih contoh. Ini kita tahu, pasti bisa kita tebak-tebak harganya ini. Berapa harganya ini kira-kira? Pasti kita bilang 10.000. Paling mahal 20.000. Ya kan? 10.000 paling mahal 20.000. Tapi kita tahu ini barang harganya segitu. Karena ini adalah barang yang ada bentuknya. Tapi kalau jasa, bagaimana caranya kita tahu bilang itu sekian harganya? Nggak ada kan? Maka cara paling gampang adalah saya ke sekolah, promosi, saya kasih lihat teknik mengajarku. Begini cara mengajarnya kalau fokus A. Inilah nilai jasa yang perlu kalian bayar kalau mau bergabung.